Eh, Menghitung suhu wilayah pada satu das bagi teman-teman geografi ini adalah satu pekerjaan sendiri ya, mengingat bahwa kita mengetahui bahwa satu wilayah itu memiliki variasi suhu yang sangat mungkin bervariasi gitu. Tetapi menjadi penting bagi kita ketika kita ditanya satu lokasi, misalnya das Anda itu suhunya berapa gitu, suhu rata-ratanya berapa, padahal kita tahu sebarannya mulai dari mungkin dari pantai sampai dengan pegunungan atau dari pegunungan sampai dataran gitu ya, sehingga kita perlu menghitung satu nilai yang mewakili satu wilayah ya. Kalau kemarin Anda sudah menghitung hujan wilayah kan, hujan itu juga suatu nilai yang mewakili das Anda gitu ya. Satu nilai saja yang mewakili das Anda. Nah, sekarang kita akan menghitung ini. Dalam kasus ini ya, ini ada banyak stasiun ya, mungkin stasiun meteorologi gitu ya. Tidak semua stasiun ya, misalnya stasiun hujan gitu ya. Itu kan tidak semua stasiun itu ada data suhunya ya. Kebanyakan tuh data-data yang ada adalah data-data hujan saja gitu ya, sehingga data suhu ini memang relatif lebih jarang dibandingkan dengan data-data hujan ya. Uh, Kalau data hujan selain BMKG ya kita bisa menemukan dari PU ya misalnya, kemudian bisa juga dari BPP ya. Ya kalau di Yogyakarta ada Balai Penyuluh Pertanian, itu dari Dinas Pertanian ya, biasanya di setiap kecamatan ada kalau di DIY ya. Tapi kalau di luar Jawa mungkin tidak setiap kecamatan ada ya. Misalnya data yang jelas ada adalah di eh, bandara ya, seperti itu. Nah, kasus yang sering kita temui adalah kita punya wilayah kajian baik das atau administratif gitu ya, yang tidak memiliki data suhu. Maka bagaimana cara mendapatkannya ya? Ini salah satu jawaban yang paling banyak keliru adalah dengan membuat isoterm ya. Dengan membuat isoterm ya, ini garis-garis yang menghubungkan, yang dianggap menghubungkan suhu yang sama ya. Jadi misalnya sama-sama memiliki suhu 30 derajat Celcius ya, dihubungkan seperti halnya hujan ya. Tapi yang demikian ini keliru ya. Keliru karena apa? Karena sebaran suhu ini jauh lebih acak dibandingkan dengan hujan ya. Kemudian suhu ini sangat terkait dengan elevasi satu wilayah ya, sehingga mestinya model dari sebaran suhu itu terkait dengan elevasi satu wilayah. Oleh karenanya langkah pertama adalah menentukan titik yang mewakili satu wilayah atau dalam hal ini das ya. Ketika Anda ditanya das Anda elevasinya berapa gitu, kita mungkin bingung ya, kok ditanya satu nilai padahal das itu tersebar secara spasial dari elevasi yang rendah sampai elevasi yang tinggi. Nah, mungkin di praktikum hidrologi sungai ya yang mengambil itu tahu ada morfometri das, itu salah satunya menghitung median elevasi ya. Jadi kita sebelum melakukan perhitungan suhu yang mewakili satu das, itu kita akan menghitung dulu median elevasinya berapa ya. Jadi dianggap median elevasi ini menjadi perwakilan dari satu das. Nah, bagaimana menentukan median elevasi? Ya, yang pertama ini kita pahami dulu median elevasi itu apa. Ya, ini elevasi yang membagi das sama besar ya. Penjelasannya bagaimana? Ya, misalnya di gambar sebelah kanan itu kita punya das dengan ketinggian 0 sampai 138 meter di atas permukaan laut. Seandainya misalnya kita memiliki median elevasi itu 60 gitu ya. Misalnya 60, maka yang dimaksud sebagai membagi das sama besar adalah bahwa ketinggian antara 0 sampai median elevasi atau 60 tadi itu akan sama besarnya dengan wilayah das yang ketinggiannya antara 60 sampai 138
138. Jadi kalau median elevasi ini bentuknya adalah garis ketinggian. Jadi dia mendapatkan ketinggian yang menjadi wakil dari das tersebut. Nah, kemudian cara menghitung median elevasi bagaimana gitu ya. Yang pertama ini kan kita harus menentukan ketinggian berapa sih yang membagi luas das itu sama besar ya, di atas ataupun di bawah. Nanti rekan-rekan membuat tabel seperti ini, ada 5 tabel ke kanan ya, kemudian yang ke bawahnya sesuai dengan kontur intervalnya. Jadi misalnya kontur interval yang Anda punya adalah 0 sampai 12,5 gitu ya. Kemudian 12,5 ke 25 gitu ya. Itu diikuti sebagai nilai kelas elevasi ya. 0 sampai, kalau di sini dicontohkan 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75 dan seterusnya sampai 138. Nah, ini nanti masing-masing dari kelas elevasi ini nanti Anda hitung luasannya. Jadi di ArcGIS Anda hitung ya, calculate geometri itu 0 sampai 25 luasannya berapa ya. Ini dicontohkan kalau 0 sampai 25 luasannya 20 km persegi. Kalau 25 sampai 50 ada 50 km persegi dan seterusnya ya, sampai habis ya. Sampai habis. Nah, ini setelah itu di kolom ketiga ya, Anda menghitung kumulatif di atas limit. Nilai yang pertama muncul itu misalnya 165 itu adalah luas maksimum ya, luas dari das Anda itu berapa. Jadi Anda kan punya luasan das itu keseluruhan itu berapa, kan sudah punya. Nanti diisi luasan yang paling pertama itu yang dikumulatif di atas limit itu diisi nilai luasan das total ya. Ada 165. Kemudian di bagian bawah ya, di bagian bawah itu kan yang nomor 2, ya, saya coba coret. Sebentar. Baik, ini kalau yang di bagian yang kedua ya, itu kan ada angka 50 ya, misalnya. Bentar, saya coret-coret dulu. Nah, ini misalnya yang nilai ini ya, 160, maaf, 165 ini adalah luas das total. Nah, berikutnya kita punya nilai di sini 145 kan. 145 di sini. Di sini. Nilainya 145. Nah, nilai 145 di kolom 3 ini dihasilkan dari 165 di bagian atasnya dikurangi luas sebelumnya, yakni 20 km persegi. Nah, berikutnya nanti dapat 95 ya, ini dihasilkan dari 145 dikurangi 50 ya. Jadi luasan yang sebelumnya lagi. Nanti menjadi 55 ya, dihasilkan dari 95 dikurangi 40, di sini 40 ini. Nah, seperti itu terus sampai nanti habis ya. Di sini ada terakhir itu luasannya 5 km persegi. Di bagian paling bawah juga 5 km persegi. Nah, kemudian di kolom yang keempat itu ada 100, itu artinya 100% dari total luas ya, dari total luas. Jadi 165, di sini ada 100% ya. Di sini 145 dan seterusnya ya, sampai bawah ini dihitung sampai terakhir tuh 5 itu di 3%. Jadi semakin ke bawah ini dikurang juga. Dikurang terus. Nah, nanti ini yang kemudian dibuat apa? Dibuat kurva hipsometrik yang seperti ini ya. Atau seperti ini bisa.
Kalau yang elevasi limit batas bawah ini maksudnya kalau ini 0 sampai 25 di sini diisi 0. 25 sampai 50 diisi 25 dan seterusnya sampai 125. Nah, nanti dari situ Anda buat profil ya di di bagian sumbu Y ini Anda buat elevasi, di bagian sumbu X di bagian ini adalah luasnya. Nah, kemudian Anda plotkan titik-titiknya ya. Tadi misalnya ini plotting kolom 5 dan 2 ya. Anda ikuti kolom 5 dan 2. Diikuti ini misalnya 125 di posisi ini ya. Kemudian luasnya berapa dan seterusnya. Nanti Anda sudah mendapatkan grafik gambar ini, garis ini ya. Garis di sini ya. Setelah dapat garis itu, kemudian Anda buat setengah luas. Kan setengah luas Anda tinggal bagi bagian yang sumbu X itu Anda bagi 2. Kemudian Anda tarik ke atas sampai ketemu dengan garis yang tadi dibuat, yakni garis ini. Nah, setelah ketemu garis, Anda tarik ke arah kiri. Nanti Anda mendapatkan nilai elevasi. Elevasi yang di sebelah kiri itu disebut median elevasi. Atau Anda juga membuat seperti ini juga boleh. Ini yang dipakai kolom 4 dan kolom 5. Boleh kolom 5 dan kolom 2, boleh kolom 4 dan kolom 5. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan untuk membuat median elevasi? Ya, pertama Anda membuat tabel ya. Kemudian setelah membuat tabel semuanya sudah diisi, kemudian Anda buat kurva hipsometriknya. Ketemu garis dari hipsometriknya ya, garis ini yang mohon maaf. Garis ini ya. Ketemu garis ini kemudian Anda tarik garis dari setengah luas ke atas. Kemudian setelah bertemu Anda tarik ke arah kiri, ditemukan nilai elevasinya. Ya, nanti misalnya elevasinya tidak pas ya, kemudian Anda interpolasi. Jadi Anda perkirakan kira-kira pada titik tersebut itu ketinggiannya berapa berdasarkan dua nilai yang ada di atas dan di bawahnya. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan untuk median elevasi das? Mbak Imbang ada pertanyaan? Belum ada. Kemudian ada Mbak Vina Afifah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Nah, tadi kan kita sudah punya satu ketinggian ya. Ketinggiannya kan nanti sebenarnya berupa garis seperti ini misalnya. Nah, garis yang kita dapatkan itu kan ketinggian tertentu gitu ya. Nah, titiknya bisa kita ambil yang paling dekat dengan titik berat atau titik tengah dari das atau titik tengah das. Nanti Anda lihat di praktikum tuh menentukan titik tengah dasnya seperti apa. Nanti Anda ambil satu titik pada garis elevasi tersebut, itu yang paling dekat dengan garis titik berat das boleh, garis tengah das boleh ya. Kalau garis berat das, kalau dia di dalam das boleh dipakai, kalau tidak berada di dalam das ya biasanya titik, kalau bentuknya tidak, misalnya bentuknya seperti ini, atau dasnya itu bentuknya misalnya seperti ini bisa saja titik beratnya itu tidak di dalam das ya, tidak di dalam das. Nah, kalau tidak di dalam das berarti jangan dipakai titik beratnya atau ya titik berat dasnya, bisa menggunakan titik tengah das ya, bisa ke salah satu diantaranya. Intinya Anda nanti dapat salah satu titik di sini
yang paling dekat dengan titik-titik tadi. Nah, kemudian setelah mendapatkan titik tersebut, Anda cari nanti stasiun yang paling dekat dengan titik ini. Ya, misalnya jaraknya sama Pak antara D dan B misalnya. Maka yang dipilih yang lebih lengkap datanya gitu ya. Yang datanya lebih lengkap. Kalau datanya antara B dan D ini sama-sama lengkap ya boleh dipakai salah satu sama saja gitu ya. Tapi kalau datanya beda ya pilih yang lebih lengkap. Nah, kemudian setelah Anda memilih stasiun yang menjadi acuan, ya misalnya kita pilih stasiun D gitu ya. Ini kita pilih, maka nanti dimasukkan ke dalam rumus seperti ini. Anda punya tinggi tempat satuan stasiun acuan, ya tadi stasiun D tadi, itu elevasinya berapa ya? Di titik tempat stasiun elevasi, stasiun acuan itu kemarin yang di global weather kan ada elevasi ya, elevasi dari masing-masing stasiun. Nah, itu tinggal Anda pakai dibandingkan dengan X2 ini adalah median elevasi yang Anda cari tadi. Anda kan tadi sudah dapat median elevasinya berapa. Nah, nanti dimasukkan ke dalam persamaan Moog ya. Persamaan Moog adalah seperti ini. Jadi delta T ini adalah faktor koreksinya, nanti nilainya berapa gitu ya. Untuk stasiun yang untuk das Anda gitu ya. Jadi data stasiun Anda itu dibandingkan stasiun acuan itu koreksinya adalah delta T ini. Nah, tadi X1 adalah stasiun acuan, elevasinya berapa? Misalnya kita dapat 100 gitu ya. Kemudian median elevasinya tadi kita dapat misalnya 60 gitu ya. Maka X1 dikurangi X2 nanti 40 dikalikan 0,006 seperti itu. Tapi kalau X2-nya ternyata lebih tinggi misalnya X1 100, X2-nya misalnya di median elevasi Anda dapatnya 120. Maka nanti kan minus 20 ya. Minus 20 dikalikan 0,006 ini nanti akan ketemu apa? Nilainya negatif sehingga nanti stasiun acuan itu datanya Anda kurangi semuanya ya dengan data yang Anda dapatkan dari delta T ini. Tapi kalau median elevasinya itu lebih rendah ya jadi X1 itu lebih besar daripada X2 karena X2-nya lebih rendah tadi, maka nilainya positif. Maka untuk suhu di das Anda itu adalah suhu di stasiun acuan ditambah dengan delta T. Karena di sini makanya ini rumusnya kan plus minus ya. Artinya bisa positif, bisa negatif. Nah, ini misalnya contoh Anda punya suhu acuan tadi di stasiun D ya. Nah, stasiun D ini dari Januari sampai Desember. Ini data rata-rata ya, kalau yang ini rata-rata. Jadi Anda sudah punya rata-rata dari tahun 79 sampai 2013, Anda rata-rata untuk Januari berapa, Februari berapa sampai Desember. Kemudian data yang dari stasiun D tadi Anda koreksi dengan nilai delta T. Kalau delta T-nya misalnya positif ya berarti Anda tambah dengan nilai delta T. Kalau delta T-nya nilainya negatif berarti semuanya dikurangi delta T. Nah, ini contohnya misalnya kita dapat delta T minus 2. Maka semua suhu rata-rata pada stasiun D itu kita kurangi 2 ya. Misalnya Januari dari 27 jadi 25. Februari 27 jadi 25 dan seterusnya sampai Desember itu 30 jadi 28. Nah, ini yang di sebelah kanan itu adalah stasiun suhu wilayah dari das yang Anda teliti ini. Ya, jadi sudah mendapatkan nilai suhu wilayah dari das Anda. Nanti untuk semua model yang melibatkan suhu, misalnya
menghitung evapotranspirasi, maka Anda menggunakan data suhu yang sudah terkoreksi tadi. Jadi mendapatkan nilai dari data koreksi dari stasiun yang menjadi acuan, kemudian dikoreksi dengan nilai delta T dengan rumus MOP, ya, menghasilkan data yang sebelah kanan ini. Nah, kira-kira demikian teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan nanti Anda menghitung ya suhu wilayah dari das Anda masing-masing.